Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru Indonesia? Das Literasi. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Muhammad Syirli Gumilang. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu buku karya dari Pak Ismail Kusmayadi. Buku ini menjadi buku paduan khusus ataupun wajib bagi para guru karena di dalam buku ini membahas tentang bagaimana menjadi seorang guru yang uh, profesional, dan menjadi guru yang profesional itu mudah disampaikan dalam buku ini seperti itu. Di awal buku ini terdapat sebuah quote dari John Maron, dan buku ini di halaman pertama menunjukkan selamat datang bagi para guru, selamat datang di dunia guru pro. John Maron dalam quote-nya menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu seharusnya adalah mengubah pikiran menjadi sumber air yang terus mengalir, bukan menjadi waduk air. Artinya, ilmu itu harus terus mengalir, tidak hanya terpendam di dalam diri saja. Nah, inilah yang kemudian menjadi lembaran awal di dalam buku ini yang menunjukkan bahwa mari sebagai guru seharusnya kita terus kemudian menjadi sumber air yang memberikan aliran air kepada eh, masyarakat. Gitu. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai tentang buku ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu biografi terkait dengan penulisnya. Buku ini dikarang oleh Pak Ismail Kusmayadi, SPD, adalah salah satu lulusan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2001, alumni tahun 2001. Nah, sepertinya ini kakak tingkat saya seperti itu di UPI. Nah, selanjutnya selain menulis buku, beliau juga sebagai kontributor tulisan di media-media massa yang nasional ataupun regional, baik itu di Pikiran Rakyat, Media Indonesia, Tempo, Horizon, dan juga Mata Baca. Buku Menjadi Guru Pro ini bukan buku pertama beliau. Artinya, beliau sebelumnya menulis beberapa buku, diantaranya yaitu buku tentang dengan judul Menulis dengan Hati, kemudian Mata Hati Guru, Menciptakan Suasana Belajar yang Menyenangkan, Kemampuan Interpersonal Guru, dan yang terakhir sebelum buku ini cetak adalah Let's Write. Nah, selain menulis buku, beliau juga kontributor untuk buku-buku fiksi untuk kalangan SMP dan SMA. Barangkali itu biografi singkat dari penulis, yaitu Bapak Ismail Kusmayadi. Jika beliau menonton video ini, salam hormat dari saya. Mudah-mudahan sampai ke beliau. Nah, selanjutnya, sahabat guru, di dalam buku ini terdapat 6 bab yang menyampaikan mulai dari penyakit pendidikan sampai kemudian bagaimana sih untuk kemudian menjadi guru idaman. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas satu persatu babnya, tapi barangkali secara garis besar. Dan saya kerucutkan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tentang penyakit pendidikan. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang bagaimana menjadi guru yang menyenangkan. Dan yang konten yang ketiga ataupun bagian yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana menjadi guru yang pro. Nah, langsung saja barangkali untuk konten yang pertama, mengenal penyakit pendidikan.
Beliau menyampaikan dalam bukunya, penyakit pendidikan saat ini di Indonesia setidaknya ada 5, ada 5 penyakit yang saat ini ada di Indonesia menurut beliau dalam bukunya, yaitu yang pertama penyakit puritanisme. Penyakit puritanisme ini berupa ancaman-ancaman yang dilakukan di sekolah, sehingga membuat sekolah tanda kutip terkesan menyeramkan untuk anak-anak. Nah, penyakit puritanisme ini merupakan salah satu penyakit yang konvensional dalam proses pembelajaran di Indonesia. Banyak ditimbulkan ketakutan-ketakutan, banyak ditimbulkan ancaman-ancaman. Nah, ini salah satu ciri dari penyakit puritanisme itu adalah guru ataupun pihak sekolah memberikan ancaman kepada siswa. Nah, ini penyakit yang pertama. Selanjutnya ada penyakit yang kedua, yaitu penyakit individualisme. Dalam penyakit individualisme ini, pendidikan sering menekankan pada prestasi individu, tanpa kemudian memperhatikan kompetensi yang harus dimiliki siswa pada era zaman sekarang ini, yaitu salah satunya adalah collaboration. Nah, dalam kolaborasi ini dituntut siswa satu sama lain harus saling bekerja sama. Nah, terkait penyakit pendidikan yang nomor 2, penyakit individualisme, sekolah ataupun guru di dalam proses pembelajaran di kelas hanya menekankan pada prestasi individu, tanpa kemudian membuat kolaborasi kerjasama satu sama lain, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang produktif. Selanjutnya, penyakit yang ketiga yang disampaikan oleh beliau adalah sekolah model pabrik. Artinya apa? Sekolah model pabrik ini membuat segala sesuatu dibuat beraturan, dikontrol penuh oleh sekolah, dikotak-kotakan atau distandarkan. Konteksnya dalam hal ini mungkin saya persempit, contohnya adalah apa yang kemudian menjadi pemikiran guru dalam proses pembelajaran itu tanpa memperhatikan pandangan ataupun pendapat dari siswa. Intinya adalah apa yang guru ucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, di zaman saat ini, arus informasi yang kemudian sangat luas, bisa jadi justru siswa lebih tahu, lebih awal mengetahui tentang pembelajaran dibandingkan dari gurunya. Akan sangat memungkinkan seperti itu. Karena dengan arus informasi yang semakin banyak, siswa dengan mudah untuk kemudian belajar materi dari media internet seperti YouTube, browsing di internet, dan itu akhirnya membuat pengetahuan siswa berkembang dan akan sangat memungkinkan sekali pengetahuan siswa itu lebih unggul dibandingkan dari gurunya itu sendiri. Nah, jadi terkait dengan sekolah model pabrik ini, harapannya adalah guru-guru ataupun sekolah tidak memaksakan sesuatu, tidak kemudian menjadi bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Karena ini merupakan penyakit pendidikan yang ada di Indonesia, menurut beliau di dalam bukunya, yaitu sekolah model pabrik. Nah, kemudian yang keempat, penyakit yang keempat apa sih? Yaitu pemisahan pikiran dan tubuh. Semua aktivitas pembelajaran di kelas itu hanya melibatkan sisi kognisinya saja, tanpa kemudian sisi afeksi dan juga psikomotorik. Nah, ini merupakan penyakit menurut beliau di dalam pendidikan Indonesia. Seharusnya sekolah dan lebih khususnya adalah guru dalam membuat proses pembelajaran, dibuatlah proses pembelajaran yang kemudian melibatkan semua komponen manusia. Komponen manusia itu ada 3, pikiran, hati, dan jasad. Maka di dalam proses pendidikan pun
setidaknya minimal harus mencakup 3 aspek tersebut, bukan hanya dalam aspek kognisinya saja. Aktivitas tubuh tidak dilakukan, kemudian afeksi terkait dengan sikap itu juga tidak diberikan. Ini merupakan penyakit pendidikan, sehingga memunculkan banyak orang pintar tetapi sikapnya tidak baik, eh, korupsi misalkan seperti itu ataupun yang lainnya. Nah, ini akan memunculkan hal seperti itu, sehingga harusnya sekolah dan juga guru memperhatikan komponen-komponen lainnya di dalam diri manusia. Nah, penyakit yang kelima selanjutnya adalah penyakit media cetak. Kalau saya baca bukunya karya Pak Ismail ini, terbitan tahun 2010 ini, beliau mentitik beratkan pada penyakit ini adalah guru hanya berfokus pada satu sumber, yaitu media cetak. Jadi pembelajaran hanya bersumber dari satu media saja, media buku saja seperti itu. Padahal media itu sangat luas, bisa menggunakan media-media yang lain. Dan selain menggunakan media, tentunya harus memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa. Artinya media itu sebagai sarana, tetapi pengalaman langsung yang dimiliki oleh siswa itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pendidikan. Nah, ini yang kemudian menjadi penyakit pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam bukunya ini juga selain tadi menyampaikan penyakit, tentu setiap penyakit ada obatnya seperti itu. Nah, beliau juga menyampaikan beberapa terapi yang kemudian bisa dilakukan dalam mengantisipasi ataupun dalam menghilangkan penyakit-penyakit ini, yaitu terapi pengobatan accelerated learning yang kemudian diadaptasi dari David Meyer. Beberapa terapi ini yang kemudian dapat diadaptasi oleh sekolah ataupun guru dalam menghadapi penyakit-penyakit pendidikan yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, apa saja sih terapi pengobatannya? Yang pertama adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tentu dengan pembelajaran yang menyenangkan, akhirnya siswa dapat belajar dengan baik di dalam suasana yang penuh keminatan, bukan dengan intimidasi atau stressing, gitu. Sehingga siswa tidak stres dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tidak ada ancaman-ancaman, tidak ada bentuk ketakutan-ketakutan yang ada di sekolah. Sehingga bahkan siswa merasa nyaman berada di sekolah. Nah, ini terapi yang pertama dilakukan oleh guru ataupun oleh sekolah. Buatlah kelas-kelas Bapak Ibu yang sebagai guru menjadi kelas-kelas yang menyenangkan. Buatlah budaya-budaya yang ada di sekolah yang kemudian budaya tersebut menjadi budaya yang menyenangkan untuk siswa, sehingga siswa merasa betah berada di dalam ruangan. Nah, selanjutnya apa sih terapi yang kemudian bisa dilakukan oleh guru ataupun sekolah? Selanjutnya adalah pembelajaran kolaborasi. Kalau tadi penyakitnya adalah pembelajaran yang berfokus pada individu, nah saat ini pembelajaran kolaborasi. Siswa dapat bersama dengan bekerja sama dalam kelompok dan saling berperan untuk berkolaborasi. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh guru dalam melakukan manajemen kelas, pengelolaan kelas, sehingga tidak ada lagi kelas-kelas yang konvensional. Kelas-kelas kita seharusnya menjadi kelas-kelas yang berkelompok-kelompok seperti itu. Jadi ada interaksi antara siswa dan siswa lainnya. Selanjutnya, apa sih terapi yang bisa dilakukan oleh
guru ataupun sekolah, yaitu eh, menekankan pada tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan ini menerapkan pada fleksibilitas kelas dan siswa diberikan kebebasan dalam berpikir. Nah, ini untuk menghindari terkait dengan penyakit tadi, sekolah sebagai pabrik. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap anak itu memiliki pengalaman ataupun pengetahuan awal, dan bisa jadi setiap anak pun memiliki pandangan ataupun pendapat yang berbeda dari guru-gurunya ataupun dari kita. Jangan kotakan mereka, jangan samakan pemikiran mereka dengan apa yang kemudian kita pahami. Berikan kebebasan mereka untuk berpikir dan kemudian menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Tugas guru di sini bukan untuk memaksakan, tapi tugas guru di sini adalah memberikan jalan sehingga siswa memahami jalan mana yang harus mereka tempuh. Nah, selanjutnya, terapi pengobatan apa yang bisa dilakukan? Yaitu memastikan bahwa seorang guru ataupun sekolah mengetahui bahwa setiap anak itu adalah unik dengan memiliki kecerdasan majemuk. Ada beberapa kecerdasan majemuk dan setiap orang berbeda-beda kecerdasannya. Ada yang kemudian cerdas dalam hal logiknya, matematikanya, ada yang kemudian linguistiknya sehingga dia lebih cenderung aktif dalam berbicara seperti itu. Ada yang kemudian bisa jadi kecerdasan eh, apa naturalnya, dia lebih senang dengan hal-hal yang kemudian bersifat alam. Nah, ingat bahwa kecerdasan majemuk ini setiap anak memiliki keunikan. Jadi dalam proses pembelajaran jangan samakan bahwa setiap siswa sama. Gitu. Jangan samakan karakteristik siswa. Ingat bahwa kecerdasan anak, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah, ini. Selanjutnya terapi pengobatan yang kelima itu adalah no textbook. Dalam hal ini bukan apa ya, bukan siswa dijauhkan dengan buku-buku pelajaran seperti itu. Tapi belajar melalui pengalaman langsung ini akan membuat siswa jauh lebih memahami pembelajaran. Nah, eh, artinya bisa jadi dalam salah satu materi pelajaran, contoh untuk mengenal eh, apa namanya bagian-bagian akar. Kenapa tidak langsung kita memberikan pengalaman kepada siswa dengan memberikan media berupa tanamannya langsung, bentuk akarnya langsung seperti itu. Bawa ke kelas dan kemudian tampilkan secara langsung, atau kemudian siswa diminta untuk mengambil macam-macam akar dan mereka klasifikasi akar-akar tersebut. Itu merupakan pengalaman langsung, jadi dirasakan langsung oleh siswa sehingga itu membuat eh, proses pembelajaran, ilmu pengetahuan yang didapat oleh siswa akan jauh lebih masuk dibandingkan kita hanya menyampaikan textbook ataupun silakan baca buku, silakan buka buku halaman sekian. Nah, itu tidak terlalu efektif dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam terapi pengobatan ini? Ingat yang tadi bahwa sekolah itu bukan pabrik. Bapak Ibu barangkali tahu pabrik gitu kan. Pabrik, yang namanya pabrik itu ada apa namanya input, ada proses, dan kemudian ada output berupa produk seperti itu. Contohnya adalah pabrik sepatu. Inputnya berupa karet, busa, kain ataupun yang lainnya, kemudian diproses sedemikian rupa, dijahit ataupun dibuat rangkaiannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan output berupa produk, yaitu sepatunya. Nah, ini mendasari bahwa sekolah itu bukan seperti itu.
bisa disamakan semua prosesnya sehingga menghasilkan sebuah produk yang sama. Tidak disamakan seperti itu. Ingat kembali bahwa sekolah bukan pabrik. Jadi guru ataupun sekolah tidak mengkotak-kotakan siswa, tidak memaksakan kehendak siswa. Nah, itu salah satu terapi pengobatan accelerated learning diadaptasi dari David Mayer yang kemudian dituliskan di dalam buku Jadi Guru Pro itu Mudah. Nah, sekian barangkali bab yang pertama tentang menjadi guru pro itu mudah. Untuk bab selanjutnya, silakan saksikan video yang berikutnya. Terima kasih untuk sesi kali ini. Sekian dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.